Aku fokusin dulu. Yap. Ini aku mau bikin kotak. Kita bikin kotak aja di sini. Kita gambar ya supaya kalian lihat. Oke, kira-kira seperti itu kotaknya. Seperti tadi, cara untuk bikin simpul pertama supaya memudahkan. Lalu aku akan mulai dari sini aja. Ambil, lalu tusuk agak ke depan, lalu yang bagian putus kalian putar berlawanan arah jarum jam, lalu jarum berlawanan arah jarum jam, kasih tekanan ke punggung, tarik keluar, lalu pas di sini. Oke. Ups. Lepas di bagian atasnya kalian tusuk, putar berlawanan arah jarum jam, putar jarum, lalu ke bagian turun, putarnya searah jarum jam, lalu putar jarum juga searah jarum jam, kasih tekanan. Nah, ini kita bisa jalan seperti biasa ya. Kita sudah tahu ke atasnya, putarnya berlawanan arah jarum jam. Kita terusin aja. Oke, kita udah sampai hampir di sudut. Kalau misalkan kalian ketemu sudut seperti ini, jangan lupa untuk kasih jahitan kecil supaya kamu bisa belok dan sudutnya bagus. Oke. Nah, untuk jalan ke kiri, murnya juga ke kiri ya. Oke, kita lanjut ke belok ke kiri ya. Jadi pastikan kalian sudah bikin jahitan kecil untuk belok, supaya sudutnya benar-benar runcing bagus gitu. Oke, untuk belok ke kiri sama ya, berlawanan arah jarum jam. Bagian benang bawah dipegang ya, bukan ditenggangkan tapi nggak boleh ronggar gitu. Jadi jangan terlalu ditarik, dia keadaannya tidak boleh ronggar, supaya untuk mengkaitkan si benangnya ke jarumnya itu lebih mudah. Oke, kasih jahitan kecil. Oke, ini kita bisa ke bawah. Kami munduran sedikit. Oke, ke bawah kita karena mendekati pembordir jadi searah jarum jam. Sebenarnya untuk arah kalian bisa nyobain sendiri karena mungkin ada yang kidal putarannya nggak sama seperti aku. Jadi bisa dicobain masing-masing. Enaknya muter si jarumnya itu kemana, muter si benang yang bawahnya kemana. Karena beda-beda sih sebenarnya. Cuman memang kebanyakan kalau dia menjauhi badan si pembordir, dia pasti akan putarnya berlawanan arah, sedangkan kalau dia mendekati dia akan searah jarum jam gitu. Jadi sebenarnya bisa dicobain sedikit sendiri sih, lebih nyaman putarannya tuh kemana gitu. Oke, kita terusin aja. Oke. Oke, kasih jahitan kecil. Kita bisa ke kanan ya. Nah, untuk bagian ini bisa dirasain kalau aku putarnya masih searah jarum jam. Oke. Ups.
Oke, putar searah jarum jam. Nah, di sini aku mau kasih lihat supaya kalian kelihatan. Sorry, aku ubah angle dulu. Oke, nah ini dapat ya fokusnya. Nah, tutup simpul ya, simpul untuk nutup. Jadi kalau misalkan cara pertama kita bolak-balik aja, yang gampang. Nah seperti ini, cuman 2 kali, langsung potong, lalu diikat, ditarik, dikencangin, lalu bisa ke bawahin. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, ditusuk, tarik, lalu kalian masuk lagi, kalian ambil si jahitan yang sebelumnya, lalu putar si jarum supaya dia nggak kena kaitan si benang ini nih. Jadi dia masuknya ke punggung, lewat punggung. Jadi putar. Nah, keikat deh. Nah, ini udah keikat, kalian tinggal bisa tinggal disembunyiin aja. Gitu. Ini bisa langsung disembunyiin, atau ini bisa juga dipakai kalau misalkan kalian mau ada simpul di tengah jahitan. Jadi simpul di tengah jahitan ini diperlukan kalau kita misalkan takut benang kita putus pada saat sudah jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada simpul di tengah jahitan mau putus, dia nggak bakalan ngebrudul semuanya, karena kan ini jenis jahitannya jahitan rantai ya. Jadi kalau misalkan ngebrudul kan bisa ditarik langsung ngebrudul kan gitu. Jadi kalau simpul di tengah jahitan ini tuh sangat berfungsi untuk securing gitu, lebih aman apalagi kalau kita pakai payet. Simpul di tengah jahitan ini nanti akan berfungsi untuk baju sebenarnya. Jadi kalau misalkan kadang kan suka ada yang putus di tengah-tengah, nah itu nggak bakalan brudul tuh, karena ini kan jenisnya jahitan rantai ya. Kalau misalkan dia ditarik, dia bakalan agak brudul tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin simpul di tengah jahitan, bisa nih pakai teknik yang ini, karena dia tetap rapih, kelihatannya tetap kayak si jahitan rantai. Oke, ini aku pakai yang kedua ya. Kita masukin, ambil. Oke, ini udah, tinggal diputar. Nah, ini jadi deh tuh. Seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk si bagian kotak. Kalau misalkan mau bikin sudut, pastikan di bagian sudutnya kalian bikin jahitan kecil ya, supaya dia sudutnya bagus, kotak. Kayak gitu. Ini aku fokusin ke simpulnya. Udah fokus. Nah, ini dia simpulnya. Jadi bisa lanjut aja. Nah, ini jenis jahitan yang di atasnya ini adalah jahitan rantai, sedangkan yang di bawah itu jahitan satu ya, kayak jahitan jelut, kayak jahitan mesin jahit gitu. Jadi yang di atas adalah rantai, yang di bawah adalah satu gitu jenis jahitannya, kayak mesin jahit gitu, kayak mesin bordir ya. Kayak gitu. Nanti kalian bisa milih sih sebenarnya mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Apakah kalian mau pakai bagian atasnya yang jenis rantai, atau yang bawah yang jenis benangnya tuh satu. Tuh, ini kita lanjut aja untuk nanti aku kasih lihat, nanti pas kita copot kita lanjut aja dulu untuk bikin bulatan.